Bagaimana Ustadz nipu dengan agama? Bikin produk bid'ah. Kepada orang yang meninggal, diperas. Tahu diperas? Apa diperas bahasa Indonesianya? Ya diperas. Kalau ada orang yang meninggal, seharusnya kan disumbang. Ini malah diperas. Hartanya dikeluarkan secara paksa. 1, 3, 7, 40. Kan itu pemerasan itu. Dalih apa? Agama katanya harus bersedekah. Orang yang sudah meninggal. Punten. Ibu masih punya orang tua? Bagi ibu dan bapak yang sudah tidak punya orang tua, tidak perlu mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Salatnya baik wajib maupun sunat, saumnya wajib sunat, baca Qur'annya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, ibu dapat pahala sebagai anaknya. Orang tua yang sudah meninggal pun dapat pahala. Selesai sebenarnya. Tapi kenapa dijadikan proyek? Karena oknum ustadznya pengen cuan. Lagi-lagi seorang ustadz bikin ulah. Kelihatannya dia ini dari kelompok Salafi Wahabi. Dan ya lagi-lagi seperti itulah, kelompok Salafi Wahabi itu memang sering mengotak-atik Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran yang sudah ada, ajaran yang sudah diajarkan oleh nenek moyang Nusantara, yang diajarkan oleh para wali songo, kembali diotak-atik dan dikatakan bahwa itu adalah salah. Di situ nampaknya ada jamaah atau pengikutnya yang bertanya soal penipuan dalam agama. Terus kemudian dia jawab bahwa yang namanya menipu itu membuat produk bid'ah, dan di situ katanya diperas itu ya. Dan sangat ngawur sekali ya, namanya tahlilan, namanya yasinan, itu tidak pemerasan ya, karena itu adalah ajaran wali songo. Dan itu bukan penipuan, itu memang ada ajarannya dan sumbernya itu jelas. Kalau dia itu tidak tahu si ustadz ini, ya karena dia pemahamannya belum sampai ke situ. Terus kalau namanya yang menipu soal agama, ya malah justru ustadz seperti ini yang memutarbalikkan fakta, yang memelencengkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dengan cara begitu ia dapat cuan. Ya justru ustadz seperti ini yang merusak itu. Dia juga bilang kalau ada orang yang meninggal harusnya itu disumbang, bukan malah diperas. Nah ini yang meras itu siapa? Kemudian ini si ustadz ini cuma untuk menyembunyikan dirinya bahwa dia itu memang mungkin pelit atau apa ya, atau ya istilahnya bakhil ya, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga dia mengatakan bahwa adanya tahlilan, adanya acara yasinan ketika ada orang meninggal itu malah dianggap pemerasan. Ini kan ustadz yang sangat ngawur sekali. Kalau mau menjelaskan soal tahlilan, soal yasinan kepada orang seperti ini, ya percuma saja. Orang seperti ini pasti tidak akan paham. Jadi makin kemari itu makin kelihatan dan makin jelas saja memang gerakan Salafi Wahabi ini untuk merusak ajaran NU, merusak ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara memelencengkan atau memberikan penjelasan-penjelasan yang biar orang yang dulunya itu percaya dan ikut dengan NU itu akan pudar kepercayaannya dengan dalih-dalih yang serba ngawur seperti ini. Tapi lagi-lagi dia ini ya cuma cari cuan saja, meskipun dia tadi bilang di videonya bahwa penipuan dalam agama itu membuat produk bid'ah dan lain sebagainya. Sebenarnya orang seperti ini yang mencari uang dari memelencengkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadinya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah benar, tapi diplesetkan, dipelencengkan seolah-olah itu salah. Lah dia itu mencari uangnya di situ. Orang seperti ini kok masih diberi tempat tinggal di Indonesia? Harusnya orang seperti ini tidak perlu berceramah di negeri kita, karena ini hanya merusak saja, membuat kekacauan dan memecah belah bangsa saja. Harusnya aparat penegak hukum itu menertibkan kembali tentang ustadz-ustadz ini, siapa yang layak, siapa yang pantas. Dan sekiranya ustadz itu tidak layak dan hanya bisa membuat pecah belah, hanya bisa membuat kekisruan di negeri kita, ya harusnya jangan dikasih ruang, jangan kasih tempat, biar negara ini menjadi aman. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, ya pasti akan kacau terus, orang akan saling bermusuhan. Itu kalau pendapat saya. Kalau pendapat Anda bagaimana?